Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh online kelas 4. Kita akan belajar cara aman memanfaatkan energi listrik dan teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Diharapkan juga kalian mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Kalian siap? Baik, untuk pertama kita belajar cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Anak-anak tahu listrik? Energi listrik itu dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Seperti pada pertemuan kemarin, anak-anak telah belajar alat-alat di rumah yang menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Bagaimana cara menggunakan energi listrik dengan aman? Bisa anak-anak perhatikan? Saat kalian menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus dalam keadaan kering, tidak boleh basah. Jika akan meninggalkan rumah, pastikan kalian mencabut kabel dari stop kontak. Kemudian, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Nah, itu cara menggunakan energi listrik dengan aman. Nah, perlu anak-anak perhatikan, mengapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan energi listrik? Kemudian, bagaimana cara pemakaian energi listrik yang aman? Mengapa kita harus menjauhkan barang elektronik dari air? Nah, apa akibat dari perilaku penggunaan energi listrik seperti pada gambar di bawah ini? Anak-anak tahu? Mari perhatikan penjelasan Bu Guru. Mengapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan energi listrik? Bahwa kita harus berhati-hati ketika memakai peralatan listrik, karena peralatan listrik dapat menyebabkan bahaya seperti tersengat arus pendek, kebakaran, kerusakan pada alat elektronik. Nah, listrik itu sangat bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan listrik yang tidak tepat atau tidak hati-hati dapat menyebabkan bahaya. Nah, kemudian bagaimana cara pemakaian energi listrik yang aman? Seperti tadi anak-anak pelajari di atas ya. Tangan harus kering atau tangan tidak boleh basah. Kemudian jika kabel basah, kita bisa menggunakan kain. Kabel listrik itu tidak boleh keluar karena dapat menyebabkan konsleting. Perlu anak-anak perhatikan juga cara penggunaan energi listrik yang aman, yaitu anak-anak bisa ikuti buku petunjuk penggunaan. Jadi baca buku petunjuknya. Kemudian perhatikan daya listrik. Karena penggunaan alat yang menggunakan listrik dengan daya yang di luar kapasitas itu dapat menyebabkan kebakaran. Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Nah, beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik, karena listrik yang dipakai terus itu dapat menyebabkan panas, jadi perlu ruang di sekitarnya. Jangan sentuh peralatan listrik jika tangan basah. Jangan meletakkan peralatan listrik dekat bahan kimia. Kemudian, matikan peralatan listrik jika sedang mati lampu. Nah, itu anak-anak cara penggunaan energi listrik yang aman. Kemudian, mengapa kita harus menjauhkan barang elektronik dari air? Nah, barang elektronik itu dapat rusak bila terkena air. Karena apa? Karena air merupakan salah satu benda yang termasuk golongan penghantar listrik. Ketika air menghubungi antara komponen-komponen yang ada pada barang elektronik, maka aliran listrik pada barang elektronik tersebut akan kacau atau mengalir pada jalur yang tidak seharusnya, sehingga menimbulkan hubungan arus pendek. Apabila barang elektronik terendam air,
pada keadaan mati, maka barang tersebut masih mungkin dapat dinyalakan kembali dengan catatan sudah dikeringkan. Jika tidak bisa dinyalakan, maka sudah dapat dipastikan bahwa air yang masih tersisa tersebut mengakibatkan arus pendek pada barang elektronik tersebut. Nah, barang elektronik yang terkena air itu juga dapat rusak. Kenapa? Dikarenakan aliran tenaga listrik yang tidak seharusnya, maka mengakibatkan komponen-komponennya terbakar atau bahkan hangus, di mana api tersebut berasal dari aliran tenaga listrik positif bertabrakan dengan aliran tenaga listrik negatif. Nah, itu anak-anak, kita perlu menjauhkan barang elektronik dari air. Nah, kemudian apa akibat dari perilaku penggunaan energi listrik seperti pada gambar di bawah ini? Yaitu tangan dalam keadaan basah ya memegang steker mau dicolokkan ke stop kontak. Apa yang akan terjadi ketika tubuh kita atau bagian tubuh kita basah? Ya, tubuh kita dapat tersengat listrik karena air merupakan penghantar listrik yang baik. Nah, jika tubuh kita basah itu juga memungkinkan tersengat listrik atau kesetrum. Nah, anak-anak jadi harus hati-hati ya. Nah, itu anak-anak kita perlu menggunakan atau memanfaatkan energi listrik secara aman. Anak-anak paham ya? Selanjutnya kita belajar teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Anak-anak bisa perhatikan teks petunjuk menggunakan listrik ya. Ya. Berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman berikut. 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. 2. Tidak mencolokkan banyak steker dalam sati stop kontak. 3. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. 4. Tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu ya bagaimana cara memadamkan peralatan listrik ya. Kemudian kalian telah membaca teks dan mengetahui cara menggunakan listrik dengan aman. Sekarang buatlah teks petunjuk tentang cara menggunakan listrik yang aman di rumah kalian. Kalian tulis di buku catatan bahasa Indonesia ya. Anak-anak bisa ya? Apa tugasnya? Membuat teks petunjuk tentang cara menggunakan listrik yang aman di rumah kalian. Paham ya? Oke. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kepada Bapak Ibu telah mendampingi putra-putri dalam belajar. Semoga mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.